Baik, saya akan lanjutkan membahas materi akuntansi aset tetap dan penyusutan. Aset yang dibangun sendiri. Di slide sebelumnya, saya sudah menjelaskan salah satu cara perolehan aset tetap, yaitu melalui aset yang dibangun sendiri. Bagaimana ketentuan akuntansinya? Harga perolehan aset yang dibangun sendiri itu meliputi semua biaya yang dikeluarkan sampai aset tersebut siap digunakan, meliputi material dan tenaga kerja, overhead, meliputi biaya overhead variabel, dan bagian fixed overhead, overhead tetap, yang terkait langsung dengan pembangunan aset. Yang ketiga adalah biaya bunga yang dikapitalisasi selama proses pembangunan. Dalam membangun aset sendiri, sumber dananya bisa menggunakan modal sendiri, tetapi juga bisa menggunakan modal pinjaman. Kalau modal pinjaman berarti ada biaya bunga yang kita tanggung, yang harus kita bayar. Nah, biaya bunga atas pinjaman dalam rangka membangun aset sendiri itu dapat dikapitalisasi menjadi harga perolehan aset. Nah, untuk itu ketentuannya ada di PSAK nomor 26, bagaimana ketentuan kapitalisasi biaya bunga pinjaman. Jumlah biaya bunga pinjaman yang dapat dikapitalisasi menjadi harga perolehan aset adalah sebesar biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode berjalan dikurangi penghasilan investasi dari investasi sementara pinjaman tersebut bila mana ada. Maksudnya begini. Kita melakukan pinjaman atau utang bank. Nah, utang bank tersebut itu sebagian kita gunakan untuk membiayai aset yang kita bangun sendiri. Nah, terhadap utang bank tersebut kita punya kewajiban melakukan angsuran. Nah, di dalam angsuran itu salah satu komponen angsuran selain dari pokok pinjaman adalah biaya bunga. Nah, biaya bunga yang terkait dengan angsuran yang kita gunakan, angsuran pinjaman yang kita gunakan untuk membangun aset sendiri, maka biaya bunga tersebut dapat kita kapitalisasi menjadi harga perolehan aset tersebut. Nah, biaya bunga yang dapat dikapitalisasi tersebut harus dikurangi dengan penghasilan investasi dari sisa pinjaman yang belum kita gunakan. Misalnya kita mendapat, misalnya dari sisa pinjaman yang belum kita gunakan untuk membiayai aset tadi, itu kita misalnya dapat bunga atau dapat dividen. Misalnya kita investasikan dalam bentuk saham, kita dapat dividen. Maka penghasilan dari dividen, penghasilan dari bunga itu dikurangi dulu dengan biaya yang akan dikapitalisasi menjadi harga perolehan aset, maka selisihnya itu yang dapat dikapitalisasi. Jadi artinya tidak seluruh biaya bunga yang dikapitalisasi langsung menjadi harga perolehan, tapi harus dikurangi dengan penghasilan investasi yang kita dapat dari pinjaman yang sementara kita gunakan untuk menghasilkan investasi, ya. Itu maksudnya. Nah, sekarang bagaimana ketentuan pajak? Harga perolehan aset tetap yang dibangun sendiri mencakup biaya bunga dari pinjaman yang digunakan untuk membiayai pembangunan aset tersebut. Jadi ini ketentuannya sama seperti ketentuan akuntansi. Kapitalisasi biaya bunga ke harga perolehan aset tetap harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, biaya pembangunan aset tersebut dapat diakumulasikan secara terpisah. Jadi artinya
kembali ke contoh saya tadi, kita melakukan utang bank, tidak semua utang bank itu digunakan untuk membiayai membangun aset tetap, tapi sebagian kita gunakan untuk yang lain. Jadi harus ada pemisahan, maksudnya menurut ketentuan pajak harus dapat dipisahkan mana yang terkait dengan pembangunan aset, mana yang terkait untuk digunakan hal yang lain. Kedua, syaratnya diperlukan jangka waktu lebih dari 1 tahun untuk pembangunan aset tersebut. Ini tentu sesuai dengan kriteria aset tetap, di mana masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Kemudian syarat yang ketiga, pembangunan aset tersebut memerlukan biaya yang besar sehingga melibatkan wajib pajak dengan biaya bunga yang tinggi. Jadi ini kriteria yang ditetapkan oleh pajak, aset yang kita bangun tersebut nilainya cukup besar ya. Sehingga kalau dibiayai dengan pinjaman, dengan utang bank, maka kewajiban kita membayar bunganya itu cukup tinggi. Nah, terhadap biaya bunga yang kita bayar tersebut, dapat kita kapitalisasi menambah harga perolehan aset tetap yang kita bangun sendiri tersebut. Ketentuan ini berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE 22 tahun 1999. Saya berikan contoh bagaimana melakukan perhitungan kapitalisasi bunga. Contoh yang pertama, PT Lensa Pajak meminjam ke bank sejumlah 10 miliar untuk membangun gedung dengan tingkat bunga 8%. Pengeluaran dilakukan secara bertahap selama proses pembangunan, sehingga sebagian dana pinjaman yang belum digunakan itu diinvestasikan ke bentuk lain. Jadi kalau minjem 1 miliar, pengeluaran secara bertahap, maka yang idle, yang pinjaman yang belum kita gunakan ini kita manfaatkan untuk investasi di dalam bentuk lain, misalnya dalam bentuk saham, atau kita depositokan biar dapat penghasilan bunga, kalau dari saham kita dapat dividen, dan seterusnya. Hasil investasi yang terjadi selama proses pembangunan, misalnya didapat sebesar 300 juta. Nah, bagaimana perhitungan kapitalisasi biaya bunga yang menambah harga perolehan gedung yang kita bangun ini? Cara perhitungannya, total biaya bunga yang terjadi, tingkat bunganya adalah 8%, utang bank kita 10 miliar, maka bunga yang kita bayar atau yang kita tanggung adalah 800 juta totalnya ya. Kemudian dari hasil pinjaman, hasil investasi dari pinjaman yang belum kita gunakan disebutkan dalam soal adalah 300 juta kita dapat ya. Nah, kurangi dulu dengan biaya bunga yang kita bayar, yaitu 800 juta. Dikurangi 300 juta, maka sisa inilah yang kita jadikan biaya bunga yang dapat dikapitalisasi menjadi harga perolehan. Jadi apabila misalnya kasusnya seperti ini, di mana dana pinjaman itu kita gunakan untuk investasi di hal yang lain sehingga mendapatkan hasil, maka biaya bunga yang dapat kita kapitalisasi menjadi harga perolehan, yaitu biaya bunga yang sudah kita bayar, yang sudah terjadi, dikurangi dulu dengan penghasilan investasi dari dana pinjaman yang kita gunakan untuk hal lain tersebut. Nah, sisanya, selisihnya baru kita catat sebagai biaya bunga yang dapat dikapitalisasi menambah harga perolehan aset tetap. Saya berikan contoh kedua, bagaimana perhitungan kapitalisasi bunga. PT Lensa Pajak memiliki beberapa utang pinjaman pada tanggal 1 Januari 2020. Utang yang pertama 1,6 miliar bunganya 9%. Utang kedua 4 miliar bunganya 8%. Utang ketiga 800 juta bunganya 7,5%. Kalian perhatikan, jadi perusahaan memiliki ada 3 jenis utang atau pinjaman ya, dengan tingkat bunga yang berbeda-beda. Nah, perusahaan membangun pabrik baru dengan total biaya pembangunan 1,7 M.
Waktu pembangunan 6 bulan. Tidak ada utang khusus yang ditarik untuk mendanai pembangunan pabrik tersebut. Jadi maksudnya yang 3 jenis pinjaman kita tersebut, itu sebenarnya kita lakukan pinjaman utang bank itu bukan khusus untuk membangun pabrik. Tapi dari dana pinjaman tersebut ada sebagian yang kita gunakan untuk membangun pabrik. Jadi tidak khusus ya. Jadi ini utang secara umum perusahaan, tapi dari sebagian dana itu kita gunakan untuk membangun pabrik baru. Nah, bagaimana cara menghitung biaya bunga yang dapat dikapitalisasi menjadi harga perolehan gedung? Karena tentu tidak semua yang kita gunakan, seluruh utangnya. Ya. Nah, cara perhitungannya untuk kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara kita langkah pertama menghitung biaya bunga rata-rata pinjaman tersebut. Jadi kita menghitung pinjaman yang pertama 1,6 kali 9%, ditambah pinjaman kedua dikalikan 8%, pinjaman ketiga dikalikan 7,5%, kemudian dari total perhitungan bunga tersebut dibagi dengan jumlah pinjaman keseluruhan. Maka kita dapat nanti biaya bunga rata-rata pinjaman adalah 8,19%. Dari hasil perhitungan biaya bunga rata-rata. Kita dapat angka 8,19%. Nah, dari biaya bunga rata-rata 8,19% ini kita menghitung berapa biaya bunga yang dapat dikapitalisasi menjadi harga perolehan gedung. Yaitu dengan cara tarif bunga rata-rata dikalikan dengan biaya pembangunan gedung 1,7 M ini, kemudian dikalikan dengan periode atau masa pembangunan gedung itu sendiri, yaitu 6 bulan. 6/12. Jadi saya ulangi, seluruh biaya pembangunan dikalikan dengan tingkat bunga rata-rata, dikalikan dengan masa atau periode pembangunan, yaitu 6 bulan, dibagi dengan 12. Maka kita mendapat biaya bunga sebesar 69.615.000. Nah, angka inilah yang akan kita tambahkan ke harga perolehan gedung yang berasal dari biaya bunga pinjaman yang dikapitalisasi. Saya lanjutkan dengan materi penghentian aset tetap karena penjualan. Ketentuan akuntansinya. Penghentian aset tetap bisa terjadi karena sebab-sebab dijual atau ditukar tambah atau mengalami kerusakan. Penghentian dapat terjadi pada saat suatu aset tetap belum habis masa manfaatnya atau pada saat masa manfaatnya telah habis. Aset tetap yang habis masa manfaat pada saat penghentian berarti aset tetap tersebut telah disusutkan secara penuh. Laba rugi dari penjualan aset tetap diperoleh dengan cara membandingkan harga jual dengan nilai buku atau book value aset tetap saat dijual. Jadi kita membeli aset digunakan untuk operasional, bukan untuk tujuan dijual kembali. Sebelum habis masa manfaatnya, ternyata aset tersebut ingin kita jual, atau ingin kita tukar tambah, atau dia rusak, tidak bisa digunakan lagi. Maka peristiwa ini di dalam akuntansi disebut penghentian aset tetap. Nah, khususnya dalam materi saya menjelaskan yang disebabkan karena penjualan. Nah, bagaimana ketentuan akuntansi terkait penghentian aset tetap karena penjualan?
Berdasarkan ketentuan pasal 16D Undang-Undang PPN, penjualan aset tetap berupa barang kena pajak atau BKP seperti mesin, perabotan, peralatan, atau BKP lainnya yang semula tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak atau PKP itu merupakan objek PPN. Saya ulangi, aset tetap yang memang kita beli untuk digunakan untuk operasi perusahaan dan tidak dimaksud untuk dijual kembali, suatu ketika kita ingin jual aset tetap bekas ini, ya, secara umum disebut aset tetap bekas. Maka penjualan aset tetap bekas tersebut merupakan objek PPN pasal 16D Undang-Undang PPN. Ketentuan pasal 16D ini tidak berlaku untuk penjualan aktiva yang pajak masukannya tidak dikreditkan. Misalnya station wagon dan sedan, ini kendaraan ya, mobil. Ya, ini misalnya station wagon dan sedan. Dan klasifikasinya bukan barang dagangan atau disewakan. Serta aktiva yang tidak memiliki kegiatan langsung dengan kegiatan usaha. Jadi maksudnya begini, penjualan aset tetap bekas tadi merupakan objek PPN pasal 16D Undang-Undang PPN. Tapi ketentuan ini tidak berlaku jika aset tetap itu jenisnya adalah kendaraan station wagon atau sedan. Station wagon itu artinya mobil minibus ya, seperti mobil minibus. Jadi mobil multiguna ya. Jadi khusus untuk aset tetap berupa station wagon, mobil yang jenisnya station wagon atau sedan, penjualannya itu bukan merupakan objek PPN berdasarkan ketentuan pasal 16D. Ya, itu maksudnya. Nah, selain kendaraan station wagon dan sedan, penjualan aset tetap merupakan objek PPN pasal 16D. Terhadap penyerahan aktiva bekas yang terutang PPN pasal 16D, maka perusahaan, dan hari ini pengusaha kena pajak, harus membuat faktur pajak dengan kode faktur depannya dimulai dari 09. Baru nanti kode faktur pajaknya diikuti dengan nomor seri faktur pajak. Ya. Jadi penjualannya objek PPN, maka kita harus membuat faktur pajak. Maka kode serinya harus dimulai dengan kode 09 baru diikuti oleh nomor seri faktur pajak. Tarif PPN-nya 10%. Sedangkan dasar pengenaan pajak atau DPP PPN pasal 16D itu menggunakan DPP nilai lain, yaitu sebesar harga pasar dari aktiva yang diserahkan. Nah, ketentuan ini diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 38 tahun 2013. Saya berikan contoh transaksi terkait penghentian aset tetap karena penjualan. Aset tetap berupa sepeda motor dengan harga perolehan 12,5 juta dan telah disusutkan 7,5 juta. Pada tanggal 1 Juni 2020, motor tersebut dijual dengan harga 6 juta. Diketahui harga pasar sepeda motor bekas tersebut adalah 6.300.000. Maka kita lakukan perhitungan terlebih dahulu terhadap penjualan aset bekas ini. Harga jual berarti harga transaksi 6 juta. Harga perolehan sepeda motor dulu waktu kita membeli adalah 12.500.000. Dikurangi dengan akumulasi depresiasi yang sudah kita lakukan 7,5 juta. Maka nilai buku sepeda motor tersebut tersisa hanya 5 juta. Nilai buku motor
5 juta, dijual dengan harga 6 juta, maka kita mendapat laba penjualan aset tetap 1 juta. Motor bukan mobil jenis station wagon atau sedan. Karena dia bukan mobil station wagon dan sedan, maka penjualan sepeda motor ini menurut ketentuan pajak merupakan objek PPN pasal 16D Undang-Undang PPN. Yaitu dengan tarif 10% kali harga pasar aset tetap tersebut. Diketahui harga pasarnya motor bekas tersebut adalah 6.300.000. 10% kali harga pasar aset bekasnya, maka kita dapat PPN 630.000. Saya ulangi, penyerahan atau penjualan aset tetap ya itu merupakan objek PPN pasal 16D Undang-Undang PPN kecuali mobil jenis station wagon dan sedan. Sekarang kita membuat jurnal. Misalnya si pembeli aset bekas tersebut bersedia membayar PPN yang kita kenakan. Maka jurnal yang kita buat adalah kas debit, harga jual 6 juta ditambah dengan nilai PPN 630.000. Maka kas yang kita terima adalah 6.630.000. Kemudian di debit kita hapus akumulasi depresiasi kendaraan 7.500.000. Di kredit kita taruh kendaraan, kita hapus kendaraan yang harga perolehannya 12.500.000. Kemudian ada PPN keluaran atas transaksi tersebut, penjualan aset tetap bekas sebesar 630.000. Kemudian kita mendapat laba penjualan aset tetap dari hasil perhitungan adalah 1 juta. Inilah jurnal penjualan aset tetap bekas jika si pembeli bersedia membayar PPN yang kita kenakan. Nah, bagaimana jika pembeli tersebut tidak bersedia membayar PPN? Maka jurnal yang kita buat seperti ini. Kas adalah 6 juta sebesar harga jual yang kita sepakati dengan pembeli. Akumulasi depresiasi di debit 7.500.000. Nah, terhadap PPN yang tidak dibayar oleh si pembeli, maka kita catat jurnal beban pajak di debit. Kemudian di kredit kendaraan 12,5 juta, PPN keluaran 630.000 dan mengakui laba penjualan aset tetap 1 juta di kredit. Nah, jadi perbedaannya hanya kalau yang si pembeli bersedia membayar PPN berarti jumlah uang yang kita terima termasuk PPN. Jika pembeli tidak bersedia membayar PPN yang kita kenakan, maka kas kita terima sebesar harga yang kita sepakati dengan si pembeli. Sedangkan untuk PPN-nya kita catat sebagai beban pajak. Saya lanjutkan dengan pertukaran aset tetap. Ketentuan akuntansi menyebutkan pertukaran aset tetap dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Pertukaran aset tetap sejenis yang pertama, kemudian pertukaran aset tetap tidak sejenis. Jadi maksudnya ada 2 jenis ini. Jadi misalnya barang A, aset tetap kita kendaraan, misalnya motor kita adalah motor Honda Supra. Maka kita tukar dengan motor Honda Supra juga. Maka pertukaran itu termasuk ke dalam klasifikasi pertukaran aset tetap sejenis. Misal di lain kasus, motor kita yang kita tukar adalah Supra. Kita tukar dengan mobil misalnya. Maka ini pertukaran aset tetap yang tidak sejenis. Untuk pertukaran aset tetap sejenis, apabila terdapat laba pertukaran, maka tidak diakui. Tetapi bila terjadi rugi pertukaran, maka rugi itu diakui dalam laporan laba rugi.
Sedangkan untuk pertukaran aset tetap tidak sejenis, apabila terjadi laba atau rugi pertukaran, dua-duanya dicatat dalam laporan laba rugi. Jika terjadi laba pertukaran, catat dalam laba rugi. Kalau terjadi rugi, catat dalam laporan laba rugi. Itu kalau pertukaran aset tetap tidak sejenis. Perolehan aset tetap dari suatu pertukaran diukur sebesar nilai wajar. Jadi nilai pasarnya masing-masing kedua pihak yang disepakati ya. Kecuali jika tidak memiliki substansi komersial atau nilai wajar aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal, maka biaya perolehan atas pertukaran aset tetap tersebut dicatat sebesar jumlah tercatat dari aset tersebut. Jumlah tercatat dari aset tersebut yang dimaksud adalah nilai buku. Jadi saya ulangi, jika transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial dan nilai wajar aset tidak dapat diukur secara andal, artinya pertukaran tersebut tidak masuk untuk bisnis ya, tidak bermaksud untuk mencari laba, ya. Maka harga perolehan yang kita catat untuk pertukaran aset tersebut sebesar nilai buku asetnya. Kecuali jika pertukaran tersebut memiliki substansi komersial, artinya kita bermaksud mencari keuntungan. Maka pencatatan harga perolehan aset yang kita lakukan pertukaran tersebut sebesar nilai wajar atau harga pasar. Dalam melakukan pertukaran aset memungkinkan timbulnya laba atau rugi atas pertukaran tersebut. Tadi saya sudah jelaskan, kalau dia sejenis, laba tidak diakui, tapi kalau rugi diakui, di laba rugi. Tetapi kalau pertukaran itu aset tidak sejenis, baik laba pertukaran maupun rugi pertukaran, dua-duanya dicatat dalam laporan laba rugi. Ketentuan pajak. Bagaimana ketentuan pajak melihat transaksi pertukaran aset, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis? Ketentuan pasal 10 ayat 2 Undang-Undang PPH mengatur nilai perolehan atau nilai penjualan dalam hal terjadi tukar-menukar harta adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar. Jadi maksudnya pajak menetapkan harga pertukaran aset, baik yang sejenis atau tidak sejenis, berdasarkan harga pasar, ya. Jadi bukan berdasarkan nilai buku. Bila aset yang dipertukarkan tersebut adalah tanah dan atau bangunan, ini ketentuan pajak ya, maka atas pihak yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan dikenakan biaya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan atau disebut istilah BPH-TB. Sedangkan pihak yang menyerahkan hak atas tanah dan atau bangunan dikenakan PPH pasal 4 ayat 2 dengan tarif 5% dari bruto dan bersifat final. Jadi maksudnya begini, terjadi pertukaran aset. Ternyata misalnya objek pertukaran aset itu adalah tanah dan bangunan. Maka pajak mengenakan pajak terhadap kedua pihak, baik yang menyerahkan maupun yang menerima pertukaran tersebut dengan masing-masing ketentuan pajak sebagai berikut. Terhadap yang menerima, dalam hari ini yang menerima pertukaran, itu dikenakan BPH-TB. Sedangkan pihak yang menyerahkan dikenakan PPH pasal 4 ayat 2 dengan tarif 5% dan bersifat final. Ya, itu maksudnya. Jika objek pertukarannya adalah tanah dan atau bangunan. Nah, jika objek pertukaran itu adalah aset tetap, bukan tanah dan bangunan, ya. Dan bukan kendaraan bermotor, mobil berupa sedan dan station wagon. Jadi saya ulangi, jika objek pertukaran itu bukan tanah dan bangunan dan bukan mobil
atau kendaraan bermotor berupa station wagon atau sedan, maka pertukaran aset tetap tersebut merupakan objek PPN pasal 16D Undang-Undang PPN dengan tarif 10% dari harga pasar. Jadi pertukaran merupakan objek PPN, kecuali tanah dan bangunan atau mobil, station wagon, atau sedan. Ini adalah contoh transaksi pertukaran aset tetap. PT Lensa Pajak memiliki aset tetap X dengan nilai buku 50 juta. Ditukar dengan aset tetap Y milik PT ABI nilai buku 100 juta. PT Lensa Pajak punya X, PT ABI punya Y. Dilakukan transaksi tukar-menukar. Nah, disepakati masing-masing aset, baik X dan Y, itu harga pasar yang sama dalam soal ya, 150 juta. Nah, kemudian kedua perusahaan pun akan mencatat harga perolehan aset tetap yang dilakukan pertukaran tersebut sebesar nilai pasar. Jadi mereka PT Lensa Pajak dan PT ABI sudah sepakat. Masing-masing mencatat harga perolehan aset hasil pertukaran tersebut dengan nilai pasar. Maka kita melakukan perhitungan terlebih dahulu atas transaksi pertukaran tersebut. Kita lihat dari PT ABI dulu, ya. PT ABI itu memiliki barang aset tetap Y di sini ya. Nilai bukunya adalah 100 juta. Nih, kita taruh di sini. Nah, terhadap pertukaran tersebut, PT ABI menyerahkan aset Y kepada PT Lensa Pajak. Dan PT ABI menerima aset tetap X sebagai gantinya. Nah, aset tetap X, harga pasarnya adalah 150 juta. Jadi dengan kata lain, kita perhatikan untuk di PT ABI, dia menyerahkan aset Y harga 100 juta untuk mendapatkan aset X dengan harga pasar 150 juta. Berarti PT ABI memperoleh laba pertukaran 50 juta. Karena aset yang diperoleh lebih tinggi daripada harga nilai buku aset yang diserahkan. Sekarang kita lihat dari sisi PT Lensa Pajak. Lensa Pajak memiliki aset X, nilai bukunya 50 juta. Kemudian dia mendapat ganti aset Y, harga pasarnya 150 juta. Berarti PT Lensa Pajak mendapatkan keuntungan atau laba pertukaran 100 juta. Ya, di sini. Sekarang dari perhitungan ini kita mulai mencatat jurnal. Kita coba kalian perhatikan dari sisi PT ABI dulu, jurnal yang dibuat oleh PT ABI. Atas transaksi pertukaran tersebut, ABI mendapat aset baru, yaitu aset X yang berasal dari PT Lensa Pajak. Dicatat di debit aset tetap X 150 juta sebesar harga pasar. Karena menurut ketentuan pajak bahwa penjualan atau pertukaran aset, penyerahan aset tetap bekas yang baik yang berasal dari pertukaran itu merupakan objek PPN pasal 16D Undang-Undang PPN dengan tarif 10% dari harga pasar. Maka terhadap transaksi pertukaran tersebut, PT ABI mendapat faktur pajak dari PT Lensa Pajak. Nah, faktur pajak yang didapat yang berasal dari PT Lensa Pajak dicatat PT ABI ke dalam akun PPN masukan. Jadi ini adalah PPN terhadap barang atau aktiva tetap yang diterima dari PT Lensa Pajak X.
Itu kita taruh di debit. Kemudian PT ABI mencatat aset tetap Y berkurang di kredit sebesar 100 juta, yaitu sebesar nilai buku aset Y. Kemudian terhadap aset Y yang diserahkan ke PT Lensa Pajak, itu juga objek PPN pasal 16D 10%, 15 juta. Nah, kemudian PT ABI mencatat laba pertukaran di kredit 50 juta. Jadi PT ABI dalam hal ini terhadap transaksi pertukaran tersebut mencatat 2 akun di debit dan 3 akun di kredit. Kalian perhatikan, karena ini pertukaran antara X dan Y sama-sama aset tetap, berarti waktu PT ABI menyerahkan ke PT Lensa Pajak barang Y, dia objek PPN, demikian pula di sisi PT Lensa Pajak waktu menyerahkan aset tetap X kepada PT ABI, juga objek PPN pasal 16D. Jadi dua barang tersebut merupakan objek PPN pasal 16D masing-masing. Demikian juga jurnal dibuat oleh PT Lensa Pajak. Jadi ketika menerima aset tetap Y dari PT ABI, dicatat di sebelah debit, kemudian mengakui PPN masukan yang berasal dari PT ABI. Kemudian terhadap aset yang diserahkan, yaitu E, ditaruh di kredit 50 juta sebesar nilai buku. Juga dicatat PPN PPN keluarannya atas penyerahan aset tetap X 15 juta. PT Lensa Pajak mengakui di kredit laba pertukaran 100 juta hasil perhitungan yang di atas, ya. Nah, itulah jurnal pertukaran aset tetap dilihat dari 2 sisi, baik itu dari PT ABI maupun dari PT Lensa Pajak. Kedua, aset tersebut, baik yang berasal dari PT ABI dan PT Lensa Pajak, merupakan objek PPN pasal 16D Undang-Undang PPN. Apa yang dimaksud dengan PPN pasal 16D? Yaitu adalah penyerahan aset tetap yang diperoleh bukan untuk dijual kembali. Jadi artinya aset tetap tersebut akan digunakan untuk kegiatan normal perusahaan dan bukan untuk dijual kembali. Tetapi karena sebuah sebab, aset tetap tersebut dijual bekasnya atau ditukar dengan aset lain. Ya. Maka terhadap transaksi yang demikian merupakan objek PPN pasal 16D. Saya lanjutkan dengan penurunan nilai atau impairment. PSAK nomor 48 tentang penurunan nilai aset membahas bagaimana entitas melakukan review atas nilai tercatat aset atau disebut carrying amount, kemudian bagaimana menentukan nilai terpulihkan atau recoverable amount suatu aset, dan kapan mengakui atau membalik rugi penurunan nilai atau impairment. Nah, ketentuan PSAK 48 mengatur penurunan nilai terjadi jika nilai tercatat aset lebih tinggi dibandingkan nilai terpulihkan. Jadi artinya penurunan nilai dapat dilakukan jika terjadi nilai tercatat lebih tinggi dari nilai terpulihkan. Kemudian nilai terpulihkan itu apa? Adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan dan dikurangi dengan biaya penjualan dengan nilai kini penggunaan aset atau disebut value in use. Ya. Jadi saya ulangi, penurunan nilai aset dapat dilakukan jika nilai tercatat aset lebih tinggi dari nilai terpulihkan. Apa ini maksud dengan nilai terpulihkan? Yaitu nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi
dengan biaya penjualan dibandingkan dengan nilai kini penggunaan aset. Jadi, mana yang lebih tinggi? Setiap tanggal pelaporan perusahaan harus menguji apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Jadi, maksudnya begini. Setiap akhir periode, perusahaan harus menguji apakah terjadi penurunan nggak nilai aset tetap tersebut. Caranya, bandingkan antara nilai tercatat aset dengan nilai terpulihkannya. Mana yang lebih tinggi? Apabila nilai tercatat lebih tinggi, berarti ada penurunan nilai aset. Nah, terhadap penurunan nilai aset tersebut harus dibuat jurnal penyesuaian. Penurunan nilai diakui di laporan laba rugi. Penurunan boleh dapat dibalikan sebesar yang terjadi. Artinya antara satu tahun dengan tahun berikutnya itu saling menambah dan mengurang. Ya. Menurut ketentuan akuntansi, penurunan nilai aset diperkenankan atau diperbolehkan. Dasarnya adalah PSAK 48 yang tadi. Sedangkan menurut ketentuan pajak, penurunan nilai aset tidak diperkenankan. Apabila akuntansi tetap melakukan penurunan nilai aset, maka nanti pada saat akhir periode untuk tujuan perpajakan, maka akan dilakukan koreksi positif terhadap rugi atau laba penurunan nilai aset tersebut. Ini adalah contohnya. Pada akhir periode, perusahaan menguji apakah terdapat indikasi penurunan nilai peralatan. Misalnya, cara mengujinya seperti ini. Nilai tercatat peralatan 200.000. Yang dimaksud nilai tercatat ini adalah nilai buku. Peralatan adalah 200.000. Nilai wajar setelah dikurangi biaya penjualan sebesar 180.000. Maksudnya begini, nilai wajar peralatan maksudnya adalah harga pasar. Kemudian setelah dikurangi dengan biaya penjualan, kira-kira berapa biaya penjualan untuk menjual aset peralatan tersebut, maka selisihnya dicatat tercantum dalam soal sebesar 180.000. Saya ulangi, nilai wajar setelah dikurangi biaya penjualan adalah 180.000. Nilai kini penggunaan aset adalah 205.000. Ini keterangan atau informasi yang ada. Maka kita coba lakukan perbandingan, ya. Perbandingannya bisa dilihat di gambar berikut ini. Langkah pertama kita adalah menghitung nilai terpulihkan atau recoverable amount. Di mana rumusnya adalah mana yang lebih tinggi antara nilai tercatat dengan nilai penggunaan kini. Nah, untuk peralatan tadi, nilai tercatatnya adalah nilai wajar, maaf saya ulangi, nilai wajar setelah dikurangi biaya penjualan adalah 180.000, ya. Kemudian nilai kini penggunaan aset peralatan tersebut adalah 205. Coba kalian perhatikan. Saya ulangi, nilai wajarnya setelah dikurangi biaya penjualan 180.000, kemudian nilai kini penggunaan aset 205. Manakah yang lebih tinggi? Ternyata yang lebih tinggi adalah nilai kini penggunaan aset atau value in use 205 sesuai keterangan soal. Maka inilah yang kita jadikan sebagai nilai terpulihkan atau recoverable amount 205. Bandingkan dengan nilai tercatat 200.000. Nah, kita dapat ternyata nilai tercatat lebih rendah daripada nilai terpulihkan 205. Nah, apabila ini terjadi, di mana nilai tercatat lebih rendah daripada nilai terpulihkan, maka ini menunjukkan indikasi tidak terjadi penurunan nilai peralatan. Oke, jadi tidak perlu dibuat penyesuaian. Sekarang coba kita ganti soalnya. Nilai tercatat 200.000, nilai wajar setelah dikurangi biaya penjualan 180.000, nilai kini penggunaan aset 175.000. Kita coba lakukan analisa.
Yang pertama kita tentukan nilai terpulihkannya berapa dulu. Caranya, bandingkan antara nilai wajar setelah dikurangi biaya penjualan dengan nilai kini penggunaan aset. Nilai wajarnya menurut soal 180.000. Nilai kini 175. Mana yang lebih tinggi? Adalah nilai wajar 180.000. Maka angka 180.000 ini kita jadikan sebagai nilai terpulihkan. Bandingkan dengan nilai tercatat 200.000. Manakah lebih tinggi? Ternyata lebih tinggi nilai tercatat. Nah, menurut PSAK 48 menyebutkan bahwa apabila terjadi indikasi nilai tercatat lebih tinggi daripada nilai terpulihkan, maka terdapat indikasi terjadi penurunan nilai. Karena terjadi penurunan nilai, maka ini kita membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaiannya adalah rugi penilaian nilai, debit 20.000, akumulasi penyusutan peralatan, kredit 20.000. Kenapa kita debit akumulasi penyusutan peralatan? Karena yang kita lakukan penilaian adalah peralatan, aset tetap berupa peralatan, ya, dan menghasilkan indikasi terjadi penurunan nilai. Maka terhadap penurunan nilai tersebut kita membuat jurnal penyesuaian. Ya. Angka 20.000 ini adalah rugi penilaian nilai, berasal dari nilai tercatat 200.000 dikurangi dengan nilai terpulihkan 180.000. Jadi dengan kata lain, kita turunkan nilai peralatan 20.000 selisihnya. Inilah yang disebut dengan rugi penilaian aset yang sudah kita buat jurnal ini. Nah, menurut ketentuan akuntansi, rugi ini dapat dicatat dalam laporan laba rugi, mengurangi penghasilan. Tetapi menurut pajak tidak diperkenankan. Maka untuk tujuan perpajakan, rugi ini pada akhir periode saat penghitungan penghasilan kena pajak tahunan, maka rugi penilaian nilai ini akan dilakukan koreksi fiskal positif. Baik, saya lanjutkan dengan penyusutan. Definisi penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Apa yang dimaksud dengan masa penyusutan? Yaitu penyusutan dimulai dari saat aset tersebut siap digunakan. Penyusutan dihentikan lebih awal ketika diklasifikasikan sebagai aset dimiliki untuk dijual dan aset dihentikan pengakuannya. Jadi maksudnya begini, apabila misalnya aset tetap itu digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan, maka dapat dilakukan penyusutan. Tetapi jika aset tersebut itu dimaksudkan untuk dijual kembali, maka penyusutan harus dihentikan, ya. Tanah dan bangunan diperlakukan sebagai aset terpisah walaupun diperoleh sekaligus. Jadi maksudnya begini, apabila kita membeli aset tetap berupa tanah dan bangunan dan itu satu paket tanah dan bangunan dengan satu harga, maka menurut akuntansi itu harus kita pisahkan berapa harga perolehan tanah, berapa harga perolehan bangunan. Ya. Menurut akuntansi ada 3 metode penyusutan. Yang pertama adalah metode garis lurus, yaitu metode yang menghasilkan pembebanan yang tetap sepanjang umur manfaat selagi nilai residu tidak berubah. Itu didapat dari rumus harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan umur manfaat. Metode yang kedua adalah metode saldo menurun. Metode ini menghasilkan pembebanan yang menurun sepanjang umur manfaat. Rumusnya, tarif penyusutan dikalikan nilai tercatat. Tarif penyusutan kita dapat dari harga perolehan dibagi dengan umur. Ya. Jadi saya ulangi, tarif penyusutan didapat dari harga perolehan dibagi dengan umur. Dikalikan 100%. Kemudian yang dimaksud dengan nilai tercatat adalah nilai buku, ya, dari aset tersebut.
Jadi dengan kata lain, metode saldo menurun didapat dengan cara tarif penyusutan dikalikan dengan nilai buku aset tersebut. Maka kalau kita lakukan setiap tahun, karena nilai bukunya turun setiap tahun, maka nilainya menurun ya sepanjang umur manfaat. Metode yang ketiga adalah metode jumlah unit. Metode ini menghasilkan pembebanan berdasarkan ekspektasi penggunaan atau keluaran dari aset. Jadi artinya mesin itu menghasilkan tahun ini berapa jumlah unit produksinya. Maka harga perolehan dibagi dengan kapasitas mesin tersebut dikalikan dengan jumlah produksi tahun ini. Itulah nilai penyusutannya. Nah, bagaimana dengan tahun berikutnya? Berarti tentunya mesin ini akan menghasilkan unit produksi yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Maka tinggal dikalikan saja. Itulah nilai penyusutannya. Ya. Jadi berdasarkan rumus, harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan taksiran hasil produksi dalam satuan unit. Ya. Itulah 3 metode penyusutan menurut akuntansi. Sekarang bagaimana menurut ketentuan pajak? Di pasal 11 Undang-Undang PPH mengatur penyusutan hanya boleh menggunakan salah satu di antara 2 metode, yaitu metode garis lurus atau metode saldo menurun, sesuai dengan kelompok harta dan masa manfaat. Untuk metode saldo menurun, pada akhir masa manfaat, penyusutannya dilakukan sekaligus terhadap nilai sisa buku yang tersedia. Jadi maksudnya begini, kalau kita menggunakan metode saldo menurun, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, di tahun keempat, misalnya merupakan tahun akhir penyusutan, jadi kita tidak lagi menggunakan rumus, tapi berapa nilai buku yang tersisa, itu langsung dibebankan sebagai penyusutan sekaligus. Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, ya. Kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan. Penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Jadi kalau kita membeli, aset itu kita gunakan, maka penyusutan dimulai dari saat kita menggunakan aset ini. Tetapi menjadi berbeda kalau aset itu kita bangun atau kita produksi, ya. Jadi kita kerjakan dulu sampai dia siap digunakan dan sudah jadi, baru kita lakukan penyusutan. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan, ya. Jadi maksudnya ada aset tertentu yang mendapat perkecualian. Misalnya traktor di pertanian, ya. Maka penyusutan terhadap traktor itu dilakukan kapan? Pada saat memperolehnya. Saat kita melakukan pembelian, boleh. Tetapi boleh juga pilihannya penyusutan dimulai apabila pertanian tersebut mulai menghasilkan. Jadi kalau dia belum menghasilkan, penyusutan traktor tidak kita lakukan. Tapi tunggu dulu pertanian itu menghasilkan. Baru dimulai penyusutan terhadap traktor tersebut. Nah, untuk bisa menggunakan ketentuan kapan penyusutan digunakan, yaitu saat menghasilkan, yaitu harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak. Ya. Jadi secara umum penyusutan dilakukan pada saat terjadinya pengeluaran atau diperolehnya aset tetap tersebut. Tetapi bisa dirubah, penyusutan dimulai pada saat periode saat menghasilkan. Contohnya kayak pertanian tadi, ya. Tapi untuk menggunakan perubahan tersebut harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Direktur Jenderal Pajak. Dan setelah mendapat persetujuan, baru dapat menggunakan waktu penyusutan, yaitu pada saat setelah menghasilkan, ya, harta tersebut menghasilkan. Pada akhir masa manfaat tidak diperkenankan ada nilai residu. Itu menurut ketentuan pajak, ya. Jadi di ketentuan pajak itu dalam menghitung metode garis lurus, dalam menghitung dengan metode saldo menurun, dengan menghitung dengan unit produksi,
itu kita mengabaikan nilai residu. Artinya tidak digunakan nilai residu. Berbeda dengan akuntansi. Kalau akuntansi, dalam menghitung penyusutan, nilai residu diperhitungkan ya sebagai pengurang. Coba kalian lihat rumusnya di sini. Waktu menggunakan garis lurus, nilai residu mengurangi harga perolehan. Ketika menggunakan jumlah unit, juga nilai residu mengurangi harga perolehan. Nah, menurut ketentuan pajak, nilai residu diabaikan. Jadi tidak diperkenankan untuk digunakan dalam menghitung nilai penyusutan. Kemudian ketentuan pajak berikutnya adalah pengelompokan harta berwujud. Apa saja kelompok hartanya, masa manfaat dan tarif penyusutan, bisa dilihat di tabel ini. Kelompok harta berwujud menurut ketentuan pajak dibagi dua golongan, yaitu pertama bukan bangunan ini, kemudian yang kedua adalah bangunan. Untuk bukan bangunan dibagi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, masing-masing masa manfaatnya sudah ditentukan pajak. Kelompok 1 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 3 tahun, 16 tahun, kelompok 4 20 tahun. Kemudian tarif penyusutannya sudah ditentukan pajak. Apabila menggunakan metode garis lurus, untuk kelompok 1 tarif per tahunnya 25% kali harga perolehan. Untuk kelompok 2 tarif penyusutannya berdasarkan menggunakan metode garis lurus adalah 12,5% kali harga perolehan. Kemudian untuk kelompok 3 6,25% kali harga perolehan. Untuk kelompok 4 5% kali harga perolehan. Itu kalau kita menggunakan metode garis lurus. Bagaimana kalau kita menggunakan metode saldo menurun? Untuk kelompok 1 tarifnya adalah 50% kali nilai buku. Saya ulangi, 50% kali nilai buku. Berbeda dengan metode garis lurus. Kalau metode garis lurus, 25% kali harga perolehan. Kalau saldo menurun, tarif penyusutan kelompok 1 adalah 50% kali nilai buku. Untuk kelompok 2, 25% kali nilai buku. Kelompok 3, 12,5% kali nilai buku. Untuk kelompok 4, 10% kali nilai buku. Pertanyaannya, apa saja barang yang masuk kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3 atau kelompok 4? Ada di slide berikutnya. Oke, itu kategori kelompok bukan bangunan menurut ketentuan pajak. Kategori yang kedua adalah kelompok bangunan. Itu terbagi dua, permanen dan tidak permanen. Untuk bangunan yang permanen, maksudnya adalah yang terbuat dari beton ya, seluruhannya beton, itu masa penyusutannya menurut ketentuan pajak adalah 20 tahun. Apabila menggunakan metode garis lurus, tarifnya adalah 5% kali harga perolehan. Nah, untuk bangunan tidak diperkenankan menggunakan metode saldo menurun. Kemudian untuk bangunan tidak permanen, artinya sebagian beton, mungkin ada sebagian kayu atau sebagian dan sebagainya, itu masa penyusutannya adalah 10 tahun. Tarif metode garis lurusnya adalah 10% kali harga perolehan. Untuk saldo menurun tidak diperkenankan. Nah, ini adalah jenis-jenis barang harta berwujud kelompok 1. Yang tadi saya jelaskan. Ini kelompok 1. Apa saja item barangnya ini. Kemudian ini juga ya lanjutannya bisa kalian lihat di materi yang sudah kalian miliki. Kemudian ini adalah jenis-jenis barang menurut ketentuan pajak yang masuk kelompok 2. Dan sedangkan untuk yang selanjutnya, kelompok 3, kelompok 4, dapat kalian cek atau kalian lihat di Peraturan Menteri Keuangan nomor 96 tahun 2009. Jadi kalian silakan cari, download Peraturan Menteri Keuangan nomor 96 tahun 2009. Maka daftar barang-barang berdasarkan kelompok itu ada lengkap di sana. Bisa kalian baca sendiri ya. Baik,
Saya lanjutkan materi berikutnya, bagaimana penyusutan aset tetap pembiayaan. Ini penting saya pisahkan dari materi penyusutan secara umum. Karena ada ketentuan perpajakan yang berbeda. Untuk aset tetap pembiayaan, itu ada ketentuan pajak yang berbeda dari ketentuan penyusutan secara umum. Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 tahun 1991 mengatur ketentuan penyusutan aset tetap yang diperoleh dari transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease ya. Masih ingat penjelasan saya di slide sebelumnya? Itu sebagai berikut. Si penyewa artinya yang menyewa barang ya, ada artinya yang mencatat aset tetap ya. Jadi pihak yang mencatat aset tetap. Si penyewa atau lisi tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal selama masa pembiayaan sampai saat lisi menggunakan hak opsi untuk membeli aset tersebut. Jadi artinya selama masa angsuran leasing, aset yang kita catat di perusahaan menurut ketentuan pajak tidak boleh disusutkan. Jadi artinya tidak boleh ada pengakuan biaya penyusutan. Sedangkan kalau menurut akuntansi boleh kita catat ya. Jadi boleh kita catat sebagai aset tetap dan kita catat penyusutannya. Tapi menurut pajak tidak diperbolehkan. Nah, apabila akuntansi tetap mencatat biaya penyusutan terhadap aset leasing tersebut, maka nanti di akhir tahun pajak akan melakukan koreksi fiskal. Penyusutan hanya boleh dilakukan apabila aset leasing tersebut sudah menjadi milik kita. Artinya kita menggunakan hak opsi untuk membeli. Itu baru kita boleh melakukan penyusutan. Nah, dasar penyusutannya adalah nilai sisanya dari barang modal tersebut. Ya. Jadi bukan dari harga perolehan pertama, tapi dari nilai sisa atau nilai buku terakhirnya. Saya lanjutkan. Bagaimana ketentuan penyusutan dan amortisasi dalam bidang usaha tertentu? Ini saya sengaja pisahkan karena ada ketentuan khusus pajak. Penyusutan dan amortisasi untuk bidang usaha tertentu dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran atau pada bulan produksi komersial. Tadi sebenarnya di slide sebelumnya sudah saya jelaskan secara singkat. Saya ambil contoh traktor dengan usaha perkebunan ya. Usaha pertanian. Yang dimaksud dengan bulan produksi komersial adalah bulan di mana penjualan mulai dilakukan. Nah, siapa saja bidang usaha yang mendapat fasilitas bisa melakukan penyusutan pada bulan produksi komersial. Ya, jadi ini khusus untuk bidang usaha tertentu saja. Jadi penyusutan tidak dilakukan pada saat terjadinya pengeluaran atau pada saat aset tetap itu digunakan. Tetapi penyusutan itu bisa dimulai pada saat bulan produksi komersial. Saya ulangi contoh saya tadi, traktor digunakan untuk lahan pertanian. Maka kalau pertanian ini belum menghasilkan, maka harga perolehan traktor tidak dapat disusutkan. Artinya kita boleh tidak melakukan penyusutan terhadap traktor tersebut. Tetapi traktor tersebut baru disusulkan apabila pertanian ini mulai menghasilkan dan mulai dijual hasilnya. Jadi dilakukan pada saat bulan produksi komersial. Nah, bidang usaha yang diperkenankan untuk melakukan penyusutan sejenis itu adalah bidang usaha kehutanan, bidang usaha perkebunan, tanaman keras, kemudian bidang usaha peternakan. Kalian bisa baca secara lengkap di slide ini ya. Saya lanjutkan, penyusutan perangkat lunak software komputer. Ini pun saya pisah dari ketentuan penyusutan secara umum karena ada aturan pajak yang berlaku khusus. Aturan pajaknya yaitu keputusan Dirjen Pajak nomor Cap 316 tahun 2002. Pembebanan perangkat lunak terbagi dua, yaitu dibiayakan langsung 100% dalam laba rugi pada saat bulan pembelian atau dapat dilakukan amortisasi sepanjang masa manfaat. Jadi ada
Apabila misal kita membeli perangkat lunak atau software, itu bisa dibiayakan 100% pada bulan terjadinya pembelian, atau kita akui sebagai aset tetap dan kita lakukan amortisasi selama masa manfaat. Nah, menurut ketentuan pajak, pemberian program aplikasi umum, jadi ini adalah program aplikasi umum, software umum, contohnya kayak Microsoft Office misalnya. Itu dapat dibiayakan langsung pada bulan terjadinya pembelian. Dicatat sebagai biaya operasi dan tidak disusurkan, ya, karena dia tidak dicatat sebagai aset tetap, ya, tapi dicatat langsung sebagai biaya operasi. Itu kalau kita membeli software aplikasi umum, contohnya Microsoft Office. Nah, tapi menjadi berbeda misal, jika aplikasi umum tersebut dibeli bersamaan dengan pembelian perangkat kerasnya atau komputernya, maka pembelian tersebut kita catat sebagai perangkat keras. Ya, contohnya begini, kita beli komputer, di dalam komputer itu sudah ada software umum Microsoft Office original. Ya. Maka menurut ketentuan pajak, harga software Microsoft Office original tersebut tidak usah kita catat terpisah, karena dia sudah ada di dalam hardware ini, di dalam harga perolehan komputer ini. Maka cukup kita catat aset tetapnya berupa komputernya saja. Di dalamnya sudah termasuk aplikasi umum, yaitu Microsoft Office. Ya. Jadi nggak perlu kita pisahkan. Kecuali kalau misal kita membeli aplikasi umum software, misalnya Microsoft Office itu secara terpisah, ya, artinya kita beli terpisah sendiri, maka ini kita catat sebagai biaya di laporan laba rugi. Tapi kalau kita membeli satu paket dengan perangkat kerasnya, dengan komputernya, maka kita catat ke dalam aset tetap. Nah, bagaimana kalau misalnya program aplikasinya khusus? Misalnya contoh software akuntansi, misalnya adalah Accurate, Mayop, Zahir. Ini adalah aplikasi-aplikasi khusus atau aplikasi aset tetap, ya. Aplikasi apa aja yang memang hanya untuk tertentu saja, ya. Aplikasi GL, General Ledger, dan sebagainya, ya. Maka ini masuk kategori program aplikasi khusus. Maka pencatatannya dicatat sebagai aset tetap dan kemudian menjadi biaya setelah kita lakukan amortisasi sepanjang masa manfaatnya, ya. Nah, untuk aplikasi khusus ini biasanya kita mencatat sebagai aset tidak berwujud, ya, intangible asset. Nah, nanti kita melakukan amortisasi sepanjang masa manfaatnya, ya. Kemudian saya lanjutkan dengan penyusutan kendaraan milik perusahaan dan telepon seluler. Ini pun saya pisah dari penjelasan saya ketentuan penyusutan secara umum. Kenapa saya pisah? Karena kendaraan milik perusahaan dan telepon seluler ada pengaturan khusus oleh pajak, yaitu dasarnya keputusan Dirjen Pajak nomor Cap 220 tahun 2002. Di mana disebutkan pengeluaran terkait sedan, saya ulangi, pengeluaran terkait sedan hanya boleh dibiayakan sebesar 50%. Pengeluaran tersebut termasuk biaya penyusutan, pemeliharaan, dan pengeluaran rutin untuk bahan bakar. Jadi misal, apabila perusahaan memiliki aset kendaraan, salah satunya bentuknya sedan, maka biaya penyusutan sedan tersebut setiap tahunnya hanya diperkenankan oleh pajak diakui sebagai biaya hanya 50%, separuhnya saja. Ya. Sedangkan separuhnya dia akan dikoreksi fiskal. Demikian juga terkait dengan telepon seluler. Ya, untuk jabatan tertentu kayak direktur, untuk manajer bisa disediakan fasilitas, salah satunya adalah pembelian HP. Tentu pembelian HP di sini yang cukup canggih, ya, yang nilainya besar. Maka pembelian HP yang untuk direksi atau manajer yang nilainya cukup besar tersebut dicatat sebagai aset tetap. Nah, biaya penyusutannya hanya boleh diperkenankan sebesar 50% menurut ketentuan pajak. Ya.
Oke, ini adalah contoh penyusutan metode garis lurus. Ya, saya kira kalian bisa baca dan pahami bagaimana cara membuat jurnal penyusutannya. Saya jelaskan secara ringkas saja. PT Maju memiliki aset tetap berwujud yang diperoleh awal tahun 2019. Nah, metode penyusutan menggunakan metode garis lurus. Kalian coba perhatikan di sini, ada 3 jenis harta, mesin 1, mesin 2, dan truk. Ada bulan tahun perolehan, ada masa manfaat, harga perolehan, dan sudah ditentukan kelompok harta berwujudnya menurut ketentuan pajak, yaitu kelompok 2 ya. Kalian perhatikan sebelah kanan. Maka kita mulai menghitung. Kelompok 2 itu adalah tarifnya kalau metode garis lurus adalah 12,5%. Kalian bisa lihat di tabel ini. Nah, ini adalah kelompok 2 adalah 12,5% yang ini. Nah, kita kembali ke slide ini. Kita hitung penyusutan per jenis harta. Mesin 1 12,5% kali perolehan 200 juta. Mesin 2 lakukan yang sama, truk lakukan yang sama. Jadi jumlah penyusutan selama tahun 2019 adalah 52.500.000. Buatlah jurnal. Jurnalnya saya kira beban penyusutan debit, akumulasi kredit masing-masing sesuai jenis asetnya ya, seperti ini. Kemudian bagaimana dengan saldo menurun? Saldo menurun contohnya, sebuah mesin dibeli dan ditempatkan pada bulan Januari 2019 dengan harga perolehan 150 juta, masa manfaat 4 tahun, tarif penyusutan 50% ya. Nah, 50% ini didapat dari tabel yang penyusutan menurut pajak, ya ini 50% ya. Nah, sekarang kita lakukan perhitungan. Kita kembali lagi. 1 Januari, bulan Januari harga perolehannya 150 juta, taruh di sini. Kemudian akhir Desember 2019, berarti sudah berlalu 1 tahun, kita mulai menghitung penyusutan 50% kali 150 juta. Penyusutannya adalah 75 juta. Sehingga nilai sisa, nilai bukunya sisa 75 juta yang ini. Ya. Tahun berikutnya 2020, lakukan penyusutan kembali. Cara menghitungnya 50% kali nilai buku yang ini. Bukan yang harga perolehan 150. Saya ulangi, 50% dikalikan nilai buku 75 juta, dapat penyusutan 37.500.000, sehingga sisanya 7,5. Demikian juga di tahun-tahun berikutnya. Nah, ketika di akhir tahun penyusutan, yaitu tahun keempat, tahun 2022, maka penyusutan kita hitung sekaligus, yaitu sebesar harga sebesar nilai buku yang tersedia, ya, yang ada. Dalam hal ini, dalam tabel ini adalah 18.750. Maka di akhir tahun keempat, kita lakukan penyusutan sekaligus terhadap nilai buku ini, yaitu nilainya 18.750.000. Jurnal yang kita buat adalah beban penyusutan. Ini kebetulan permintaannya adalah buatlah jurnal penyusutan untuk tanggal 31 Desember 2020. Berarti kembali ke tabel ini, yang kalian lakukan penyusutan adalah nilai ini. Jurnalnya adalah beban penyusutan 37.500, debit, akumulasi penyusutan mesin, kredit 37.500. Ya, ini ada kelebihan angka. Oke. Jadi kembali perbedaan antara saldo menurun dengan saldo dengan garis lurus adalah kalau metode garis lurus itu tarif dikalikan harga perolehan. Kalau metode saldo menurun, tarif dikalikan nilai buku. Ya. Nah, untuk tarif, kalian bisa lihat di slide di tabel tarif penyusutan menurut pajak. Tetapi ada cara lain menghitung tarif, yaitu lihat di soal. Mesin 1 umurnya adalah 8 tahun. Nah, cara menghitung tarifnya adalah 100% dibagi umur 8 tahun. Maka dapat angka 12,5%. Ya. Demikian juga kalau di metode saldo menurun. Masa manfaat di sini 4 tahun. Ya.
4 tahun, maka kita dapat menghitung tarif. Caranya 100% dibagi masa manfaat 4 tahun sama dengan berapa hasilnya? 25%. Dikalikan 2 sama dengan 50%. Jadi itu cara menghitung tarif baik metode garis lurus maupun metode saldo menurun. Ya. Itu jika kalian tidak mau menghafal tabel ini. Ya. Jadi ada cara lain kita menghitung tarif tanpa menghafal tabel. Saya kira itu cukup materi kita siang ini. Semoga kalian bisa memahami penjelasan saya dan dapat membuat ringkasannya. Saya ingatkan kembali kalian untuk jangan lupa mengisi daftar kehadiran di akun daring masing-masing, kemudian mendownload materi dan soal tugas. Baik, untuk pertemuan kita siang ini saya tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah. Sampai ketemu lagi kita di pertemuan di minggu depan. Nah, di minggu depan saya ingatkan kalian karena ini sudah merupakan pertemuan ke-7. Jadi minggu depan kita akan melakukan ujian tengah semester UTS. Nah, bagaimana ketentuan tentang UTS akan saya sampaikan di grup WAG. Ya. Untuk siang ini saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.